Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita bisa kembali di channel Galeri Ilmu. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga diberikan kesehatan, dan dilapangkan rezekinya, dan diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya, serta dimudahkan urusannya, amin ya robbal alamin. Sahabat Galeri Ilmu, kali ini kita akan membahas 7 tingkatan nafsu. Sebelum berbicara mengenai 7 tingkatan nafsu, mari kita membahas dahulu apa sebenarnya nafsu itu. Nafsu merupakan suatu keinginan manusia akan sesuatu. Pada dasarnya wajar saja manusia memiliki keinginan akan sesuatu, selama tidak bertentangan dengan perintah Allah. Namun kebanyakan dari kita mengartikan nafsu itu dari sisi negatif. Mungkin setelah saya jelaskan mengenai 7 tingkatan nafsu, kita bisa mengartikan nafsu dari sisi positifnya. Namun saat ini sedikit sekali orang yang menggunakan nafsunya untuk mendekatkan diri pada Allah. Padahal jika nafsu bisa diperintah dengan baik, bisa mengubah hati manusia dari keruh menjadi sangat jernih. Dan firman Allah, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Siapa sih yang gak kepengen masuk surga? 7 tingkatan nafsu itu adalah: 1. Nafsu amarah. Nafsu ini adalah nafsu yang paling mudah menjerumuskan manusia ke dalam panasnya api neraka. Orang yang memiliki nafsu ini tentu tidak kenal dengan yang namanya akhirat. Orang ini senang melakukan perbuatan yang dilarang asalkan dirinya bisa merasa senang dengan perbuatannya itu. Nafsu ini telah dijelaskan dalam surat Yusuf. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yusuf 53. Mereka yang memiliki nafsu amarah mudah putus asa jika diuji oleh Allah, maka dari itu mereka berlomba-lomba melakukan perbuatan dosa untuk membuat dirinya senang. 2. Nafsu lawamah. Nafsu ini tingkatannya lebih tinggi daripada nafsu amarah. Orang yang berada pada tahap nafsu lawamah ini, sudah tahu antara perbuatan yang dilarang dan amal kebajikan. Saat jatuh pada kejahatan dia masih merasa puas, namun di sisi lain ia menyesali perbuatannya itu. Dia kadang ia berbuat baik, dan setelah itu akan kembali melakukan perbuatan dosa lagi. Orang yang seperti ini masih belum bisa dijamin masuk surga. 3. Nafsu mulhamah. Orang yang berada pada tingkatan ini apabila hendak melakukan amal kebajikan terasa berat. Namun dalam keadaan bermujahadah, dia berbuat kebaikan-kebaikan karena ia sudah mulai takut pada kemurkaan Allah dan pedihnya api neraka. Bila berhadapan dengan kemaksiatan, hatinya masih rindu dengan maksiat. Namun ia masih dapat melawan dengan membayangkan nikmatnya berada di surga. Dia sudah mengenal penyakit-penyakit yang berada dalam hatinya, seperti iri hati, dengki, syirik, tapi dia masih belum bisa melawan. Bila penyakit-penyakit hati ini sudah tidak ada lagi, ia akan rasa satu kenikmatan baru dalam hatinya dan akan merasa benci dalam melakukan kejahatan. Dan pada saat itu dia telah meningkat ke taraf nafsu yang lebih baik lagi, yaitu nafsu mutmainah. 4. Nafsu mutmainah. Orang yang berada dalam tingkatan ini sudah dijamin masuk surga. Sesuai dengan yang terkandung dalam surat Al-Fajr ayat 27-30. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang rida dan diridai, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Orang yang berada dalam tingkatan ini senantiasa dijauhkan dari rasa cemas dan gelisah atas segala ketetapan Allah, dan selalu merasa sejuk hatinya, tenteram jiwanya. Jika dia bisa melakukan suatu amal kebajikan, hatinya senantiasa rindu pada Allah. 5. Nafsu radiah. Sifat dari nafsu ini adalah dia selalu menganggap yang makruh itu haram, dan yang sunat ia anggap itu kewajiban. Jika ia tidak melaksanakan apa yang disunatkan, ia merasa berdosa. Baginya takdir baik atau buruk adalah sama saja. Mereka tidak peduli dengan urusan yang berbau dunia, karena hati mereka hanya pada Allah dan ridho atas segala keputusan yang Allah berikan kepadanya. 6. Nafsu mardiyah. Tingkatan ini lebih tinggi dari tingkatan nafsu radiah. Yang istimewa pada tingkatan ini adalah bukan hanya orang pada tingkatan nafsu ini yang sangat mencintai Allah, tapi Allah juga sangat mencintainya.
Dia buat Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta padanya dengan melaksanakan apa yang disunatkan dan tidak melaksanakan sebuah dosa walaupun sekecil jarum di lautan, sesuai dengan hadis qudsi. Senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan mengerjakan ibadah-ibadah sunnah sehingga aku cinta padanya. Maka apabila aku telah mencintainya, jadilah aku pendengarannya yang dengannya ia mendengar, penglihatannya yang dengannya ia melihat, perkataannya yang dengannya ia berkata. Jadilah aku tangannya yang dengannya ia berbuat, jadilah aku kakinya yang dengannya ia melangkah, dan akalnya yang dengannya ia berpikir. 7. Nafsu kamilah. Tingkatan yang ketujuh ini adalah tingkatan para nabi dan rasul, manusia yang suci dan sempurna, yang terpelihara dari perbuatan tercela dan Allah selalu mengawasi dan membimbingnya. Untuk meraih nafsu dari level yang paling bawah hingga level di atasnya dibutuhkan waktu yang bertahun-tahun, hingga Allah yakin akan usahanya. Untuk itu, marilah kita tak terkecuali saya sendiri berlomba-lomba untuk meningkatkan level nafsu kita, hingga ke tingkat yang lebih tinggi, agar kita semua ditempatkan oleh Allah, di taman surganya yang tak dapat dilukis oleh panca indera kita karena keindahannya. Amin. Wallahu a'lam bishawab.